Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala dalam buku beliau kitab Bulughul Maram. Dan bab yang kita baca bab untuk pagi ini adalah bab al-masajid, bab tentang masjid. Dan masjid adalah tempat untuk bersujud. Jadi kata sajadah, tempat sujud itu masjid. Dan masjid ini biasa kita gunakan untuk sholat, tapi terambil dari kata tempat untuk diambilkan dari kata sajadah, tempat sujud, karena sujud ini merupakan amalan yang paling agung di dalam sholat, sehingga tidak disebut dengan tempat ruku, tempat untuk maqam, untuk berdiri, tidak, tapi dikatakan dengan masjid, dengan istilah sujud, tempat sujud, karena sujud itu merupakan ibadah yang paling agung di dalam sholat, dan itu merupakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keadaan ketika sujud. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan masjid itu dulu zaman dahulu, zaman Nabi SAW, itu merupakan tempat yang sangat istimewa di tengah-tengah kaum muslimin. Itu merupakan tempat yang dijadikan sebagai pusat peribadatan, pusat untuk beribadah, dijadikan sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu agama. Namanya belajar di masjid. Zaman dahulu belajar itu di masjid. Kemudian juga dijadikan sebagai tempat untuk mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Digunakan untuk mengatur siasat ketika mau melaksanakan peperangan, melaksanakan jihad. Nah, itu diatur di masjid. Sehingga masjid itu pada zaman tersebut itu memiliki peranan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Adapun setelahnya, zaman-zaman setelahnya, maka mulai fungsi masjid sudah mulai berkurang, hingga hanya biasa digunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk i'tikaf, digunakan untuk pengajian Al-Quran dan seterusnya. Adapun pengajaran Al-Quran itu saat ini sudah mulai tidak dilaksanakan, banyak yang tidak dilaksanakan di masjid dengan adanya sekolahan-sekolahan, sehingga pendidikan anak-anak pun sudah dipisahkan dari masjid. Meskipun masih ada ya TPQ di masjid, kemudian ngaji-ngaji di masjid dan seterusnya masih ada, tapi tidak seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Beliau di dalam bab ini menyebutkan banyak hadis-hadis. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan
adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fit turi wa an tunadhafa wa tatayyaba." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid. Fituri di tur itu jamak dari dar, rumah-rumah. Di rumah-rumah. Wa an tunadhafa, dan untuk dibersihkan masjid-masjid tersebut. Wa tatayyaba, dan diberikan wangi-wangian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan, dan beliau mengatakan ini hadis yang mursal. Tapi dengan banyaknya jalan, hadis merupakan hadis yang hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tadi bahwa hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah. Hadis ini biasa digunakan oleh sebagian orang sebagai dalil bahwa dianjurkan untuk membuat tempat-tempat ibadah di rumah. Ya, banyak yang mereka punya rumah, punya mushola sendiri di rumah, mushola keluarga, ada mushola keluarga. Ini hadisnya hadis ini. Tapi sebagian ulama yang lain mereka mengatakan tidak. Ini makna dur di sini, rumah-rumah di sini maksudnya adalah perkampungan. Jadi di sini Rasulullah SAW beliau memerintahkan untuk membangun masjid pada perkampungan. Ketika ada sebuah kumpulan rumah-rumah, ada sekelompok orang di sebuah tempat, maka di situ diperintahkan untuk dibangun tempat ibadah. Jadi masing-masing kampung itu ada tempat ibadahnya, ada masjidnya. Masing kampung ada kampung lagi, ada masjidnya lagi. Jadi di masing-masing kampung itu ada tempat untuk sholat, untuk ada masjid, tempat ibadahnya, pusat beribadatan bagi kaum muslimin. Itu maksud dari hadis ini, bahwa kita diperintahkan, dan ini maksud ini yang dibenarkan, yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Maksud membangun masjid-masjid di rumah-rumah maksudnya di perkampungan. Setiap perkampungan, setiap ada perkumpulan kaum muslimin, maka di situ harus dibangun masjid, dan hukumnya wajib membangun masjid. Kenapa? Karena asalnya perintah dari Rasulullah SAW, asalnya perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Maka hukumnya wajib membangun masjid pada setiap perkampungan. Ketika ada perkumpulan kaum muslimin, nah perkampungan di sini pun bukan maksudnya setiap desa, harus ada satu masjid, tidak. Kalau misalnya ada satu kampung kecil, satu komplek kecil, tapi terdiri dari beberapa desa, dan itu sudah mencukupi dengan satu buah masjid besar, misalnya sudah cukup, maka sudah cukup, tidak perlu membuat masjid lagi. Ketika memang masjid yang ada sudah mencukupi untuk masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Hingga di sini maksud dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk diwajibkan untuk membuat masjid pada setiap perkumpulan penduduk. Di situ ada penduduk, maka di situ diwajibkan untuk membuat masjid-masjid. Hukumnya fardu kifayah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang bangun masjid. Man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun karena Allah Subhanahu wa taala sebuah masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Bagaimana kalau misalnya iuran, ya? Misalnya buka donasi. Karena kita tidak punya kemampuan membangun masjid sendirian karena butuh biaya yang sangat besar, akhirnya buka donasi. Bagaimana dengan donasi yang seperti ini? Apakah orang-orang yang para donatur ini, muhsin ini, mereka juga mendapatkan jaminan akan mendapatkan rumah di dalam surga atau tidak? Maka kalau melihat lafaz hadisnya, yang akan mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah di dalam surga adalah orang yang membangun masjid, yang membangun satu masjid dia sendirian, atau dia membangun masjid
secara umum dia yang bangun, ya bisa dikatakan dia yang bangun masjid tersebut, maka itulah yang akan mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah di dalam surga. Adapun orang-orang yang yang lain yang dia misalnya donatur itu, kita punya kemampuan misalnya cuma punya kemampuan donasi 1 sak semen, yang ini 2 sak semen, yang itu 1 tronton semen, begitu ya. Masing-masing orang punya kemampuan beda-beda. Maka apa yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan itu tetap akan dianggap sebagai amalan jariah, tetapi tidak masuk dalam hadis tadi, tidak masuk, bukan termasuk orang yang akan dibangunkan rumah di dalam surga. Karena orang yang dibangunkan rumah dalam surga adalah orang yang membangun sebuah masjid, bukan hanya urun 1 sak semen, 2 sak semen. Nah, meskipun tetap orang yang urun 1 sak semen, 2 sak semen, atau 1 rit pasir misalnya, mereka tetap mendapatkan amalan jariah. Dia mendapatkan pahala jariah selama masih dimanfaatkan. Apa yang dia keluarkan itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka dia terus akan mendapatkan pahala jariah dari situ. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tentang membangun masjid. Adapun yang dikatakan sebagian orang, mereka membangun rumah-rumah, membangun musola-musola di rumah, ada musola-musola keluarga dan seterusnya, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dulu Rasulullah SAW, beliau ketika datang ke Madinah, beliau langsung membangun Masjid Nabawi. Sebelum sampai di Madinah, beliau sampai di Kuba. Ketika sampai di Kuba, maka beliau bersama dengan sahabat-sahabat yang di Kuba membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka amalan yang pertama beliau kerjakan adalah membangun masjid. Masjid Nabawi yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Itu yang beliau lakukan pertama kali. Dan kita lihat bahwa para sahabat, mereka semuanya tidak ada satupun para sahabat yang kemudian mereka bikin musola sendiri. Ini bikin musola untuk keluarganya sendiri, musola untuk keluarga sendiri. Tapi para sahabat mereka semuanya datang ke mana? Datang ke masjid, berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah di masjid Nabi SAW. Ya, meskipun ada sebagian orang datang minta kepada Rasulullah, mengundang Rasulullah SAW, seperti Ummu Sulaim atau Mulaikah. Ummu Sulaim itu neneknya Anas, atau neneknya Anas. Mulaikah neneknya Anas bin Malik. Beliau mengundang Rasulullah ke rumahnya, minta untuk dipilihkan tempat untuk apa? Untuk sholat. Minta dipilihkan tempat kepada Rasulullah. Maka ini tempat itu akhirnya kemudian dijadikan sebagai tempat sholatnya neneknya Anas tersebut. Tapi ini untuk para wanita, digunakan oleh para wanita, mereka sholat di rumah, di tempat sholat mereka. Adapun masing-masing rumah punya musola kecil di depan rumah, yang ini bangun lagi musola kecil di depan rumah, maka yang seperti ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak melakukan yang seperti itu. Kita lanjutkan. Wa an tunaddafa, dan agar masjid-masjid itu dibersihkan. Membersihkan masjid itu ada 2 jenis. Yang pertama, membersihkan dari najis. Ketika ada najis, kotoran-kotoran yang berupa najis itu, nah ini hukumnya wajib membersihkan najis-najis dari masjid. Misalnya ada kotoran atau bangkai begitu ya, bangkai di masjid, maka harus wajib untuk kita punya kewajiban untuk menghilangkan najis tersebut. Dan Rasulullah SAW beliau pernah sedang bersama dengan para sahabat di masjid. Kemudian datang seorang badui. Masuk masjid dan langsung kencing di masjid. Namanya badui, yang orang yang kurang orang yang sering di gunung, kurang pergaulan dan seterusnya. Maka mereka punya perangai yang tidak baik. Maka orang ini dia langsung masuk masjid dan kencing di pojokan masjid langsung. Maka para sahabat ketika itu langsung marah, tapi Rasulullah SAW mengatakan biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, siram dengan seember air. Ya, kencingnya itu diperintahkan untuk disiram karena
lantai pada saat itu, lantai masjid itu masih berupa pasir ya, masih berupa pasir. Maka cukup dengan disiram, air itu akan air kencing ini akan meresap ke dalam pasir tersebut, sama dengan air yang disiramkan ini, sehingga akan langsung hilang najis tersebut dengan meresap ke dalam tanah itu. Maka Rasulullah SAW di sini memerintahkan untuk menghilangkan najis tersebut, menghilangkan air kencing dari kencing A'rabi tadi, kencing Badui tersebut. Nah, ini yang jadi dalil bahwa kita wajib menghilangkan najis itu dari masjid. Yang kedua, membersihkan masjid dari kotoran-kotoran tapi yang bukan najis. Misalnya debu, atau misalnya ketika musim hujan becek, banyak masjidnya becek, ada air dan seterusnya ya. Nah, itu yang seperti ini, menghilangkan kotoran-kotoran yang bukan najis, maka hukumnya sunnah, disunahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Yang menjaga kebersihan masjid termasuk menghilangkan kotoran-kotoran ya, dari daun atau kotoran yang lainnya, dihilangkan dari masjid. Dan hukumnya bukan sesuatu yang wajib, tetapi kecuali kalau misalnya kotoran-kotoran ini berkumpul sampai akhirnya menjadi kumuh, banyak kotor menimbulkan bau yang kurang sedap dan seterusnya, maka wajib dibersihkan. Kaum muslimin rahimakumullah, wa tutayyab, kemudian juga dalam hadis ini diperintahkan untuk memberikan wangi-wangian kepada ke masjid. Di masjid diberikan wangi-wangian, bisa dengan menggunakan buhur gaharu, bakar gaharu itu ya, yang pakai kayu di gaharu itu dibakar itu untuk mengharum ruangan, atau menggunakan pengharum ruangan yang sekarang diperjualbelikan itu juga bisa digunakan untuk mengharumkan masjid, dan masjid disunahkan untuk diberikan wangi-wangian. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittahadu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaih wa zada Muslim wan Nasara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara, qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahudi atau memberikan kecelakaan, kehancuran bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Membangun masjid di atas kuburan-kuburannya para nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim wan Nasara, dan Imam Muslim menyebutkan demikian pula orang-orang Nasara, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan masjid-masjid masjid-masjid itu dibangun di atas kuburannya para nabi, dibangun di atas kuburan-kuburan para nabi. Walahuma min hadis Aisyah. Hadis berikutnya masih ada kaitan dengan hadis ini. Dan pada riwayat keduanya juga, Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini terkait dengan apa yang dilihat oleh istri-istri Nabi yang ikut hijrah ke Habasyah. Beberapa istri Nabi ikut hijrah ke Habasyah. Maka mereka cerita tentang apa yang mereka lihat di negeri Habasyah, di Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia sebelum hijrah ke Madinah. Maka mereka melihat di Ethiopia itu terdapat gereja yang dipenuhi dengan gambar-gambar, dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan, gambar-gambar orang-orang soleh, patung-patungnya orang-orang soleh dan seterusnya. Maka Aisyah kemudian Rasulullah mengatakan, kanu idza mata fihimur rajulus salih. Dulu mereka orang-orang Nasara itu, apabila meninggal orang yang saleh di antara mereka, di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka akan membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Gitu ya. Ini yang terjadi pada mereka. Dan termasuk kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 7 orang ya, 7 orang pemuda yang mereka di atas tauhid, kemudian mereka meninggalkan kaumnya yang di atas kesyirikan.
meninggalkan kaumnya. Bersama dengan 7 pemuda ini ditemani dengan seekor anjing mereka. Kemudian mereka tinggal di gua, istirahat di gua, kemudian tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama 300 tahun lebih. Kemudian dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat hal tersebut, ketika mereka sudah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka bermuamalah dengan yang manusia biasa seperti biasa. Kemudian setelah itu mereka meninggal kembali. Setelah mereka meninggal, maka para orang-orang yang para pembesar ketika itu mereka mengatakan, kita akan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan mereka. Gitu ya. Kata mereka, kita akan menjadikan masjid di atas kuburan. Jadi memang kebiasaan orang-orang Nasara, dan karena Ashabul Kahfi itu ada pada itu beragama Nasara. Kebiasaan mereka itu mereka membuat masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Dan ini yang akan dibahas di sini adalah bagaimana tentang masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Bolehkah membangun masjid di atas kuburan atau tidak? Bagaimana hukum salat di masjid yang di situ dibangun di atas kuburan? Atau bagaimana hukum salat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan? Begitu ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini bahwa hadis ini menjelaskan bahwa mereka, kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu membangun masjid-masjid di atas kuburan. Dan di sini Rasulullah SAW itu mendoakan dengan kecelakaan bagi mereka. Rasulullah mendoakan kecelakaan, dan kalau sesuatu didoakan dengan doa kecelakaan, maka itu menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Kan gitu ya? Perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak akan mendoakan kejelekan kecuali kalau itu merupakan dosa yang sangat besar yang dilakukan. Ini terkait dengan hadis ini. Yang jelas dilarang, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan sebaliknya juga tidak boleh mengubur orang di dalam masjid. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang-orang yang mereka membangun masjid, kemudian yang wakaf itu pesan, nanti kalau saya meninggal saya dikuburkan di masjid ini, gitu ya. Ada yang pesan seperti itu. Ini tidak boleh, wasiat yang seperti ini tidak boleh dijalankan. Jadi tidak boleh menggabungkan antara masjid dengan kuburan, menyatukan antara masjid dengan kuburan. Jadi kalau ada masjid misalnya, kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, maka bagaimana tuntunan Islam? Kalau ada masjid yang seperti ini, maka kewajiban kaum muslimin adalah menghancurkan masjid tersebut. Masjid ini dihancurkan. Kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, maka masjidnya harus dihancurkan. Jadi lihat, duluan yang mana? Apakah duluan kuburannya atau duluan masjidnya? Kalau misalnya ada masjid kemudian di dalamnya dibangun kuburan, maka kuburan ini yang harus digali, kemudian dipindahkan ke pekuburan kaum muslimin. Harus digali ya. Kalau masjidnya duluan, maka kuburannya yang digali dipindah ke tempat lain. Tapi kalau kuburannya lebih dahulu, kemudian ada masjid dibangun di atas kuburan-kuburan itu, maka kewajiban kaum muslimin itu menghancurkan masjid ini. Kenapa? Karena adanya masjid di atas kuburan itu merupakan wasilah terhadap kesyirikan. Akan mengantarkan terhadap kesyirikan. Gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya orang ketika sholat di tempat yang seperti itu, di masjid yang ada kuburannya, maka di dalam hatinya akan terbetik sesuatu. Akan ada bisikan-bisikan. Apa bisikannya? Akan muncul prasangka bahwa ini bukan orang sembarangan. Orang yang dikubur ini adalah orang yang istimewa, bukan orang yang sembarangan. Ini mungkin dia adalah nabi, mungkin orang soleh, mungkin dia wali, dan seterusnya ya. Akan muncul seperti itu. Setelah muncul seperti ini, maka akan muncul yang berikutnya apa? Akan muncul penghormatan yang berlebihan kepada para wali ini. Ya. Akan muncul apa? Penghormatan berlebihan. Akan muncul di hati mereka.
ini dikuburkan di sini bukan karena bukan karena tanpa alasan, tapi ada alasan tertentu. Begitu ya, dan seterusnya sampai akhirnya mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka masjid-masjid yang seperti ini yang dibangun di atas kuburan maka harus dihancurkan. Kewajiban kaum muslimin menghancurkan yang seperti ini. Tapi kalau menimbulkan gejolak tengah-tengah kaum muslimin, karena ini sebenarnya tugasnya pemerintah ya, tugasnya pemerintah yang seperti ini. Bukan wewenangnya setiap orang melihat ada masjid seperti ini kemudian menghancurkannya, tidak boleh seperti itu. Bukan wewenangnya setiap orang. Kemudian kenapa diperintahkan menghancurkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan? Yang pertama tadi karena itu merupakan dosa besar. Karena Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi Yahudi dan Nasrani yang membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah di atas kuburan. Yang kedua, kenapa kita tidak harus menghancurkannya? Karena itu akan mengantarkan atau menjadi wasilah terhadap kesyirikan. Gitu ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW dulu ketika di Madinah itu orang-orang munafik pada saat itu mereka membangun sebuah masjid. Orang munafik mereka membangun masjid yang tujuan pembangunan masjid ini adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Tujuannya agar jamaah-jamaah para sahabat yang mereka berjamaah di Masjid Nabawi itu berkurang, pindah ke masjid yang dibangun oleh orang munafik, sehingga sebagian pindah. Kalau sudah pecah seperti ini mudah untuk dipecah belah, kan begitu ya? Mudah dipecah belah. Sudah ada dua masjid, ini gampang digesek-gesek. Sudah bisa diadu domba di antara keduanya. Nah, ini tujuannya mereka adalah untuk memecah belah kaum muslimin yang pertama. Tujuan yang kedua, orang-orang munafik membangun masjid, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam, diberikan kesempatan untuk memata-matai gerakan kaum muslimin, singgah di masjid itu, tapi tujuannya untuk memata-matai gerakan kaum muslimin yang ada di Masjid Nabawi. Rencana-rencana perang dan siasat perang, agar dibocorkan oleh orang bahasa kita diinteli, kirim intel jasus untuk memata-matai gerakan-gerakan kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik malah memberikan kesempatan bagi intel-intel orang musyrik untuk singgah di masjid tersebut. Nah, ini kan madarat ya, berbahaya bagi kaum muslimin. Berbahaya bagi kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut yang dikenal dengan nama Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang memberikan bahaya, memecah belah kaum muslimin. Masjid Dirar. Rasulullah memerintahkan ini. Padahal madarat yang mungkin ditimbulkan adalah apa? Madarat yang berkaitan dengan masalah kehidupan dunia, masalah mereka di mata-matai, memberikan kesempatan orang-orang musyrik ya, hanya sekitar seperti ini. Terkait dengan masalah-masalah duniawi. Apalagi terkait dengan kuburan, masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini lebih berkaitan karena kerusakan yang terjadi nanti menimbulkan kerusakan terkait dengan akidah, bukan hanya kerusakan duniawi saja. Kalau kerusakan duniawi tadi terjadinya perpecahan, kemudian terjadinya ada mata-mata dari orang-orang musyrik, ini saja masjid itu harus dihancurkan, diperintahkan dihancurkan, apalagi kalau masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Kaum muslimin rahimakumullah. Terus bagaimana kalau misalnya ada masjid yang seperti ini? Bagaimana hukum sholat di dalamnya? Boleh atau tidak? Sah atau tidak sholatnya? Ya, sah atau tidak sholat yang dilakukan di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di sini ada perbedaan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan hukumnya sholat di situ haram, tetapi sholatnya tetap sah. Sebagian mengatakan seperti itu. Haram, tidak boleh sholat di situ, tetapi apa? Tetapi sholatnya, kalau terlanjur sholat di situ, sholatnya sah. Kata mereka seperti itu. Kenapa? Kata mereka karena yang dilarang itu membangun. Yang dilarang itu membangun masjid di atas kuburan, bukan sholatnya. Karena ini terpisah, sholat sendiri, bangun sendiri, gitu ya. Kata mereka seperti itu.
Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa haram sholat di masjid yang seperti itu. Dan kalaupun kita sholat di tempat seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Pendapat kedua mengatakan tidak sah, haram dan tidak sah sholat di situ. Kenapa? Karena itu tadi menjadi sebab munculnya kesyirikan, wasilah terhadap kesyirikan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga kalau misalnya ini dikatakan sah sholat di situ, maka akan membuka pintu-pintu yang seperti itu. Enggak apa-apa sholat di situ, kan gitu ya? Enggak apa-apa sholat di situ. Akan bermudah-mudahan. Sehingga sebagian para ulama mereka mengatakan tidak sah sholat di tempat yang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Adapun kalau misalnya ada ini kuburan, ya ini masjid, kemudian sebelahnya ada kuburan. Apakah di sampingnya bersampingan? Sini sebelah sana misalnya ada kuburan, maka dilihat ya, kalau terpisah, tanahnya terpisah antara tanah kuburan dengan tanah masjid, maka nggak apa-apa. Terpisah di sini bisa dipisahkan dengan tembok kayak gitu ya, misalnya tembok. Meskipun kuburannya kelihatan tapi sudah terpisah dengan tembok, maka boleh sholat di masjid yang seperti ini, sah sholatnya. Atau misalnya terpisah dengan jalan, gang, ada gang dibikin jalan untuk lewat di situ. Nah, sudah berbeda sudah terpisah antara tanah kuburan dengan tanah masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelahnya kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyati min sawaril masjid. Al hadits muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW beliau mengirim pasukan berkuda. Sariyah, namanya Sariyah, pasukan kecil. Faja'at birajulin. Kemudian mereka kembali datang ke Madinah dengan membawa seorang tawanan. Farabatuhu bisariyatin. Maka mereka kemudian mengikat tawanan tersebut di sebuah tiang min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid. Al hadis muttafaq alaih. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Jadi ini kisahnya berkaitan dengan sahabat Thumamah bin Utsal. Nama Thumamah bin Utsal, orang ini merupakan pembesar dari kabilah Bani Hanifah. Bani Hanifah itu di Yamamah, tinggalnya di Yamamah. Pembesar kabilah Bani Hanifah, dan Bani Hanifah itu yang di situ muncul nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab di situ. Nah, itu di Bani Hanifah. Tapi Thumamah ini merupakan pimpinannya mereka, orang yang paling disegani di tengah-tengah kabilah Bani Hanifah. Dan beliau ketika mengucapkan sesuatu, maka seluruh Bani Hanifah itu akan ikut terhadap ucapan beliau. Itu Thumamah bin Utsal. Suatu saat Thumamah ini beliau ingin melakukan ibadah umroh. Jadi orang-orang musyrik juga umroh, gitu ya. Orang musyrik juga umroh. Maka ketika orang ini akan umroh, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkuda, kemudian menangkap Thumamah, dibawa ke Madinah, jadikan sebagai sebuah tawanan, dan beliau diikat di tiang masjid. Kenapa diikat di tiang masjid? Yang pertama faedahnya, beliau diikat di tiang masjid adalah agar menyaksikan bagaimana ibadahnya kaum muslimin, bagaimana kaum muslimin ketika di masjid, bagaimana ketika kaum muslimin sholat, bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran dibaca di tengah-tengah mereka. Nah, ini tujuannya adalah itu, agar Thumamah mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, bisa melihat bagaimana praktek sholatnya orang-orang muslim, ibadahnya orang-orang muslim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faedah kedua,
adalah kenapa beliau diikat di tiang masjid? Itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Thumamah sendiri. Kenapa? Karena Thumamah itu merupakan pembesar kabilah, kepala sukunya. Kepala suku diikat di tiang masjid. Ini termasuk bentuk ihanah, penghinaan untuk beliau. Maka di hari yang pertama lihat ya bagaimana perlakuan Rasulullah SAW terhadap Thumamah. Dan Thumamah ini termasuk orang yang sangat keras permusuhan terhadap Islam. Beliau termasuk orang yang banyak membunuh sahabat Nabi. Dan beliau juga termasuk orang yang paling keras permusuhan kepada Islam, paling benci kepada agama Islam. Itu Thumamah. Maka dia diikat di tiang masjid. Di hari pertama Rasulullah SAW datang kepada menghampiri Thumamah. Kemudian mengatakan, "Ma'adha indaka ya Thumamah?" Bagaimana dengan kamu wahai Thumamah? Kata Thumamah, "In taqtul dzadamin." Ya, kata Thumamah, kalau kamu membunuh saya, maka kamu membunuh orang yang punya darah. Nah, di sini ada yang mengatakan yang punya darah maksudnya memang saya berhak dibunuh. Gitu ya, saya adalah tawanan yang berhak dibunuh. Sebagian lagi mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menafsirkan in taqtul dzadamin, kalau kamu bunuh saya maka saya adalah orang yang punya darah. Maksudnya punya darah di sini, saya adalah orang yang punya kabilah besar. Kalau kamu bunuh saya, mereka akan menuntut kematian saya. Begitu ya. Ini yang pertama. Jadi Thumamah mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kalau kamu bunuh saya, maka saya adalah orang yang punya kabilah besar, punya pengikut banyak, maka pengikutku tidak akan diam, mereka akan menuntut kematian saya. Yang kedua, kata Thumamah, wa in tun'im dza syakir. Kalau kamu mau memberikan kenikmatan, kebaikan kepada saya, maka kamu telah memberikan kebaikan kepada orang yang pandai berterima kasih. Gitu ya. Maksudnya kalau mau dibunuh ya, kamu akan dibalas. Kalau kamu mau memberikan kebebasan untuk saya, dibebaskan, maka saya akan berterima kasih kepadamu. Yang ketiga kata Thumamah, wa in tadlubu atau tas'alu malan atau turidu malan fasad. Kata Thumamah, kalau kamu pengen harta, silahkan minta, langsung akan dikasih. Gitu ya. Jadi Thumamah di hari pertama beliau memberikan 3 pilihan untuk Rasulullah. Yang pertama, kalau mau bunuh silahkan dibunuh, tapi saya punya kabilah besar yang akan menuntut balas. Yang kedua, kalau kamu memberikan kebebasan untuk saya, memberikan kebaikan, maka saya akan bisa berterima kasih, termasuk orang yang pandai berterima kasih. Yang ketiga, kalau kamu membutuhkan butuh harta, silahkan minta, berapapun akan diberikan. Di hari pertama ya, maka Rasulullah hanya tersenyum saja, kemudian beliau berlalu meninggalkan Thumamah. Di hari yang kedua, Rasulullah bertanya lagi kepada Thumamah dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan kamu wahai Thumamah? Thumamah kemudian hanya mengatakan in tun'im dza syakir. Kalau kamu memberikan kenikmatan, maka kamu telah memberikan kenikmatan kepada orang yang pandai bersyukur. Beliau tidak menyebutkan 2 pilihan yang kedua tadi itu. Tidak menyebutkan kalau kamu bunuh saya, maka saya adalah orang yang punya kabilah besar, tidak. Dan beliau juga tidak menyebutkan pilihan yang ketiga, yaitu apa? Kalau kamu butuh harta silahkan minta saja. Tidak menyebutkan 2 pilihan ini. Thumamah hanya memberikan 1 pilihan saja. Kalau kamu memberikan kenikmatan, memberikan kebebasan kepada saya, maka saya adalah orang yang pandai berterima kasih. Itu saja. Kemudian Rasulullah berlalu lagi. Di hari yang ketiga, maka Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mada indak ya Thumamah? Apa yang ada padamu ya Thumamah? Kata Thumamah, ma qultu lak, yang telah aku sampaikan kepadamu kemarin. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, atliku Thumamah, bebaskan Thumamah. Gitu ya, bebaskan Thumamah tanpa syarat, tanpa harus menebus denda, langsung dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Di satu riwayat Rasulullah Thumamah kemudian mengucapkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung memerintahkan beliau untuk mandi. Jadi dengan dibebaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian Thumamah langsung masuk Islam. Di riwayat yang lainnya, ketika Thumamah dibebaskan, maka Thumamah kemudian pergi kemudian mandi.
Datang lagi kepada Rasulullah, kemudian mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi mandi dulu. Kalau di satu riwayat beliau Islam dulu, kemudian disuruh untuk mandi. Di riwayat yang lainnya, beliau mandi dulu, kemudian masuk Islam. Tapi yang jelas bahwa orang kafir itu ketika masuk Islam maka diperintahkan untuk mandi, ya, untuk mandi. Ini Tsumamah. Jadi kisahnya Tsumamah itu beliau masuk Islam karena tadi ditawan oleh Rasulullah, mendapat perlakuan yang sangat baik dari Rasulullah. Diperlakukan dengan perlakuan yang baik, tidak kemudian disiksa, tawanan disiksa, dipukuli, dihajar, tidak. Diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik sehingga Tsumamah kemudian beliau pun langsung masuk Islam ketika dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Tsumamah untuk melanjutkan umrohnya. Silahkan melanjutkan umrohnya. Tsumamah kemudian melanjutkan perjalanan umroh menuju ke Makkah. Ketika umroh, maka beliau langsung bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Mengucapkan kalimat talbiyah seperti ini. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu. Kemudian labbaik la syarika lak. Aku menyambut panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Nah, sampai di situ. Sehingga kemudian ketika Tsumamah mengucapkan talbiyah seperti ini, mengatakan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang-orang musyrik yang mendengar ketika itu langsung mereka hampir membunuh Tsumamah. Mereka mengatakan kamu telah murtad, keluar dari agama nenek moyang. Gitu ya. Murtad, keluar dari agama nenek moyang kita. Kata Tsumamah tidak, bahkan saya Islam bersama dengan Rasulullah. Begitu. Ini kata Tsumamah langsung terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik. Jadi karena biasanya talbiyah yang dilakukan oleh orang musyrik itu labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ya, talbiyahnya tambahkan di belakangnya, aku menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi tambahkan ada sekutu, masih ada sekutu yang kau izinkan. Nah, ini talbiyahnya orang-orang musyrik diganti oleh Tsumamah dengan talbiyah tadi. Sehingga langsung mendapatkan respon dari orang-orang musyrik. Maka Tsumamah kemudian mengancam mereka, demi Allah, saya tidak akan mengirimkan untuk kalian bahan makanan. Karena Tsumamah itu pembesar Bani Hanifah, gitu ya. Pembesar Bani Hanifah, dan Bani Hanifah itu merupakan di Yamamah itu merupakan daerah penghasil gandum ketika itu. Kata Tsumamah, demi Allah, saya tidak akan mengirimkan gandum ke Mekah sampai kalian mendapatkan izin dari Rasulullah. Begitu ya. Jadi di boikot, tidak dikirim. Oleh Tsumamah langsung diboikot, tidak dikirim bahan makanan ke Mekah. Maka sampai ketika terjadi pemboikotan seperti itu oleh Tsumamah, langsung orang-orang musyrik mereka meminta kepada Rasulullah. Minta syafaat pada Rasulullah agar Tsumamah kembali mengirimkan gandum itu ke mana? Ke Mekah. Dipuji-puji dari Rasulullah. Jadi orang-orang musyrik muji-muji Rasulullah. Engkau adalah orang yang orang yang baik. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Dipuji-puji. Baru setelah itu minta agar Tsumamah itu kembali mengirimkan bahan makanan ke ke Mekah. Maka Rasulullah pun memberikan syafaat agar bahan makanan tersebut kembali dikirim oleh Tsumamah ibn Utsal. Itu kisah tentang hadis ini. Jadi dalam hadis ini yang jelas bahwa Tsumamah ini ketika itu masih kafir. Ketika ditangkap masih dalam keadaan kafir, diikat di tiang masjid. Maka di sini ada faedah bahwa yang namanya orang kafir itu boleh masuk masjid. Begitu ya? Boleh masuk masjid. Kenapa? Karena Tsumamah beliau dibawa ke masjid, diikat di masjid masih dalam keadaan kafir. Maka boleh bagi orang kafir untuk masuk ke masjid. Begitu ya? Ketika ada hajat. Ketika ada hajat, ada maslahat, maka boleh. Misalnya masjid ini butuh servis AC misalnya, servis AC. Nah, di sini tukang servisnya cuma orang Kristen, misalnya orang kafir. Yang tukang servis itu qadarullah kebetulan orang kafir, adanya kafir, yang muslim enggak ada misalnya. Maka dipanggil, datang. Atau untuk keperluan yang lain yang berkaitan dengan keperluan-keperluan masjid. Maka boleh mendatangkan orang yang musyrik, orang kafir untuk kepentingan masjid boleh.
ketika memang ada hajat seperti itu. Jadi boleh memasukkan orang dengan tujuan untuk kebaikan masjid tersebut. Ketika ada maslahat yang besar. Adapun ketika misalnya orang-orang kafir masuk ke masjid tapi sekedar untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan gitu ya, kemudian atau misalnya di foto-foto masjidnya difoto, kemudian dibandingkan dengan gereja-gereja mereka, ini gereja kita seperti ini, masjid seperti itu gitu ya, dibandingkan untuk menjatuhkan, merendahkan masjid, maka ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Mereka boleh masuk masjid ketika ada maslahatnya, ketika ada hajat, ada maslahat, maka boleh orang-orang musyrik itu untuk masuk ke dalam masjid. Dan di sini juga menunjukkan bahwa yang namanya orang kafir itu tidak najis, badannya tidak najis, jasadnya tidak najis. Orang musyrik ya. Adapun innamal musyrikun najas, orang-orang musyrik itu najis, itu najisnya adalah najis akidahnya, karena dikotori dengan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik itu tidak najis. Jadi kalau jenengan misalnya salaman dengan orang-orang yang non muslim, itu boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Karena itu mereka tidak najis, tidak perlu kita cuci tangan, setelah itu tidak perlu cuci tangan. Karena orang musyrik tidak najis. Dan dalil yang lain menunjukkan bahwa orang musyrik tidak najis itu adalah bahwa seorang muslim laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, kan gitu ya? Boleh menikah dengan perempuan dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kan boleh ya? Boleh, dari segi bolehnya boleh. Nah, sekarang kalau misalnya mereka dianggap najis, berarti ini tiap hari kumpul dengan najis terus, kan begitu ya? Kumpul terus dengan najis. Sehingga dari situlah menunjukkan bahwa yang namanya ahlul kitab atau orang-orang musyrik itu, baik itu dari kalangan musyrik yang ahlul kitab atau yang bukan ahlul kitab, itu mereka tidak najis badannya. Yang najis adalah keyakinannya, bukan badannya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Umar, beliau melewati Hassan. Hassan ini seorang Hassan bin Thabit. Beliau seorang penyair dari kalangan orang-orang Ansor. Beliau Hassan ini memuji Rasul, mengucapkan syair-syairnya di masjid, membacakan syair-syair di masjid. Maka falahadha ilaihi, maka Umar pun mengingkari hal tersebut. Maka kemudian Hasan mengatakan, qad kuntu unshidu fihi, saya pernah membacakan syair-syair di sini. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di sini waktu itu ada orang yang dia lebih baik daripada kamu, yaitu Rasulullah. Saya pernah membacakan syair-syair di sini dan waktu itu ada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengingkari, gitu ya, kata Hasan, tapi Rasulullah tidak mengingkari. Maka di sini menunjukkan bahwa boleh membaca syair-syair di mana? Di dalam masjid. Kalau syair-syairnya adalah syair-syair yang bermanfaat. Adapun kalau syair yang tidak bermanfaat, maka telah datang larangan untuk membacakan syair-syair di dalam masjid kalau itu tidak ada manfaatnya. Sebagaimana disebut datang dalam hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah melarang untuk membacakan syair-syair di masjid, bait-bait syair di masjid itu tidak boleh. Tapi kalau syairnya adalah syair-syair yang tidak ada kebaikannya. Adapun syair-syair yang di situ ada berisi mau'izah, nasihat-nasihat, begitu ya. Ada nasihat-nasihat sesuatu yang memberikan penyemangat atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya yang ada manfaatnya, maka diperbolehkan. Adapun kalau syair-syair yang isinya
syair-syair cinta begitu ya atau yang lainnya, maka tidak diperbolehkan untuk membaca syair-syair seperti itu di dalam masjid. Setelahnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah juga beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang yanshudu dhallatan fil masjid, mengumumkan kehilangan di masjid, mencari barangnya yang hilang di masjid. Ya, barang yang hilang kemudian dia mencari-carinya di masjid, mengumumkan bahwa dia telah kehilangan begini dan begini, tapi diumumkannya di masjid. Maka kata Rasulullah, falyakul, maka ucapkanlah la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu itu kepadamu. Ya, didoakan agar tidak ketemu. Doakan agar barangnya tidak ketemu. Fa innal masajida lam tubna li hadza, karena masjid itu dibangun bukan untuk urusan seperti ini. Jadi fungsi dari masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang berkaitan dengan maslahat-maslahat kaum muslimin. Adapun seperti ini, mencari misalnya ada kambing hilang, ya, tollah itu untuk hewan yang hilang. Nyari kambing hilang, nyarinya di masjid. Tanya kepada orang-orang yang lagi nunggu sholat misalnya, lihat kambingku apa enggak? Kan gitu ya. Ini kan kurang tepat. Hingga Rasulullah mengatakan, siapa yang mencari binatang dia yang hilang di masjid atau mengumumkan kehilangan di masjid, maka doakan agar binatang tersebut tidak kembali. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu itu padamu. Fa innal masajida lam tubna li hadza, karena masjid-masjid itu tidak dibangun untuk kepentingan-kepentingan yang seperti ini, bukan untuk urusan dunia yang seperti ini. Termasuk ketika, karena ini berkaitan tollah itu barang yang hilang tapi berupa hewan, kambing, ayam atau yang lainnya, atau unta. Adapun kalau barang yang hilang itu namanya luqatah ya, atau dha'i, barang yang hilang. Tapi ini semuanya masuk. Apakah barang tersebut berupa hewan atau berupa harta yang bukan berupa hewan, ini semuanya masuk. Kemudian hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu, dan juga dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Siapa, kata Rasulullah, siapa yang apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli, fil masjid, di masjid, faqulu lahu, maka ucapkan, la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan usahamu tidak beruntung, mudah-mudahan daganganmu tidak beruntung, jual belimu ini tidak mendapatkan keberuntungan. Jadi didoakan dengan doa seperti itu, sama dengan yang sebelumnya, Dan ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Dan namanya perintah itu hukumnya apa? Asalnya wajib. Jadi kalau ada orang nyari-nyari seperti itu, langsung disuruh doakan apa? Mudah-mudahan tidak ketemu barangmu. Kalau ada orang lagi jualan, transaksi jualan di masjid, maka didoakan mudah-mudahan enggak untung. Gitu ya. Nah, itu perintah dari Rasulullah SAW. Dan perintah asalnya untuk apa? Untuk sesuatu yang wajib. Perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Maka jangan berjualan di masjid, jangan menjual di masjid, jangan membeli di masjid. Nah, maka dari sini, kalau di luar masjid boleh atau tidak? Boleh, ya, di luar masjid boleh. Tapi kalau di masjid itu yang tidak diperbolehkan. Nah, termasuk misalnya
Antum lagi iktikaf misalnya, iktikaf bawa HP. Iktikaf bawa HP langsung pesen apa namanya? Apa sih namanya? GrabFood gitu ya. Langsung pesan makanan, yang siap antar itu, pesan makanan. Itu kan pesan itu transaksi ya. Hah? Meskipun pakai HP, tapi itu transaksi. Maka itu masuk larangan di situ, termasuk berjual beli. Dia termasuk orang yang membeli di mana? Membeli di masjid. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau misalnya antum sedang iktikaf kemudian butuh makanan, butuh ini, ya antum apa namanya nyuruh orang kalau ada yang bisa disuruh. Wakil, tolong belikan ini. Ya, tolong belikan makanan untuk saya untuk buka, persiapan buka. Gitu ya. Itu jangan kita yang pesan sendiri. Atau misalnya kalau memang sudah kepepet, sudah keluar dulu dari masjid karena hajat ya, hajat kebutuhan. Boleh ketika seorang yang dia iktikaf boleh keluar masjid karena hajat, kemudian dia misalnya telepon hubungi apa namanya nomor-nomor pemilik warungnya misalnya untuk ngantar pesanan dia, itu boleh. Daripada dia harus di apa namanya? Dia bertransaksi di masjid. Nah, termasuk juga ketika misalnya apa namanya? Jenengan antum ya misalnya jualan sesuatu, jualan barang lagi di masjid, kemudian ada orang yang orangnya nggak tahu di mana, pesan ke jenengan, ini saya pesan ini siap. Nah, jenengan di mana posisinya? Di masjid. Itu juga sama, menjual ketika posisinya di mana? Di masjid. Meskipun cuma bilang siap saja, itu sudah termasuk apa? Bentuk transaksi di masjid. Sehingga tidak boleh ya, tidak boleh menjadikan masjid itu sebagai tempat-tempat untuk berdagang seperti ini. Sehingga kalau apa namanya mau transaksi ya keluar dulu dari masjid. Setelah di luar masjid nggak masalah, di halaman masjid itu nggak masalah. Setelahnya kita lanjutkan. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda, la tuqamul hudud, tidak boleh ditegakkan hukum had. Tidak boleh dilakukan hukum had di masjid-masjid. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh dilakukan qisas di masjid. Jadi tidak boleh menegakkan hukuman had atau hukuman qisas di masjid. Qisas itu kalau apa namanya berkaitan dengan pembunuhan, misalnya bunuh maka pelakunya dibunuh. Tapi nanti ada syarat-syaratnya terkait dengan qisas. Qisas tidak bisa ditegakkan, dilakukan kalau misalnya ada keluarga yang memaafkan ya, keluarga korban yang memaafkan, maka tidak boleh ditegakkan dan seterusnya. Ini dibahas di bab qisas. Yang jelas terkait dengan bab ini bahwa tidak boleh melaksanakan hukuman had. Hukuman had itu yang bukan qisas, kayak misalnya potong tangan gitu ya, hukum potong tangan bagi pencuri, kemudian hukum cambuk apa namanya bagi peminum khamar. Nah, hukuman seperti ini tidak boleh ditegakkan, dilakukan di masjid. Tidak boleh dilakukan di masjid. Demikian pula qisas tidak boleh dilakukan di masjid. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan di antara sebabnya, yang pertama karena sangat mungkin akan menimbulkan keributan. Yang diqisas, yang dipotong tangannya mungkin akan teriak kan gitu ya, akan muncul suara yang keras di masjid. Nah, tidak sepantasnya untuk seperti itu. Atau mungkin yang kemudian yang kedua, untuk menjaga agar masjid itu tidak terkotori dengan darah. Nah, karena orang diqisas bisa jadi akan keluar darahnya, dipancung, tebas kepalanya, lehernya ya, muncrat darahnya. Atau dipotong tangannya akan keluar darah. Nah, sehingga darah-darah ini akan mengotori masjid. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dari sini ketika kita sedang melaksanakan sesuatu, maka seperti kurban misalnya, kurban biasanya dilaksanakan di halaman masjid ya, sebisa mungkin untuk tidak mengotori masjid. Ya, tidak mengotori masjid. Jangan digunakan masjid untuk apa? Untuk tetel kan gitu ya. Maksudnya buat tetel, balung-balungnya dibawa ke masjid, dipotongi di masjid. Nah, ini ngotori masjid, menjadikan masjid sebagai tempat, kayak menjadikan sebagai tempat pejagalan. Ya, maka
apa yang seperti ini jangan dilakukan di masjid. Kalau di halamannya insya Allah lebih ringan ya, nanti nggak masalah ketika di halamannya. Jadi ini alasan kenapa tidak boleh menegakkan hukuman had di masjid, karena tadi yang pertama khawatir akan menimbulkan suara-suara yang gaduh, keributan. Yang kedua khawatir akan menyebabkan adanya kotoran-kotoran yang mengotori masjid. Berikutnya beliau rahimahullah taala mengatakan wa an Aisyah, atau sebelumnya rawahu Ahmad wa Abu Daud bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang lemah. Tapi Al-Habib sendiri mengatakan di dalam At-Talkhis la ba'sa bi isnadihi, sanadnya tidak mengapa. Hingga para ulama banyak mereka mengatakan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Setelahnya wa anha atau wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Sa'ad itu mengalami luka pada perang Khandaq. Fa daraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjid. Maka Rasulullah membuatkan sebuah tenda di masjid untuk Sa'ad ini. Liya'udahu min qaribin, sehingga Rasulullah bisa tidak terlalu jauh untuk menjenguknya, tinggal masjid ke masjid langsung bisa menjenguk Sa'ad. Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'adnya di sini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Beliau termasuk pembesar dari kaum Aus. Beliau pembesar di apa namanya, orang-orang Aus, pimpinan kabilahnya. Maka Sa'ad ini ketika perang Khandaq beliau terkena panah di daerah apa sih namanya tangan ini? Apa namanya? Pergelangan, di pergelangan tangan. Nah, namanya di sini ini kan urat yang ada apa namanya keluar darah terus sini ya. Kalau kita mau ambil darah kan dari sini juga ini ya. Nah, ini di sini karena nadinya termasuk nadinya itu terluka, sehingga beliau itu apa namanya keluar darah terus sampai apa namanya beliau sudah ya sakitnya sakit parah. Tetapi beliau berdoa atau Rasulullah SAW mendoakan pada Sa'ad, semoga Allah tidak mematikan Sa'ad sebelum melihat apa namanya sebelum mendapatkan kesenangan di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu hal yang mengerikan bagi Sa'ad di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi, orang-orang Yahudi yang punya perjanjian dengan orang-orang kaum muslimin, tapi kemudian mereka melanggar perjanjian. Dan ketika itu Sa'ad itu termasuk orang yang melakukan perjanjian dengan mereka. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Maka kemudian Sa'ad dirawat di masjid. Sa'ad itu dirawat di masjid, dibikinkan kemah di masjid. Kemah ya, tenda di masjid. Beliau di situ dirawat di situ karena beliau adalah seorang pembesar sahabat, termasuk pembesar sahabat. Beliau dirawat di situ dan Rasulullah SAW itu tidak terlalu jauh untuk menjenguk. Beliau langsung menjenguk ketika ke masjid, menjenguk Sa'ad. Dan kemudian setelah terjadi peristiwa Bani Quraidah dan ketika itu Sa'ad itu masih hidup. Bani Quraidah itu mereka apa namanya meminta agar didatangkan Sa'ad bin Mu'ad sebagai penentu keputusan di antara mereka, antara kaum muslimin dengan Bani Quraidah. Itu Sa'ad yang sebagai apa namanya Sa'ad bin Mu'ad sebagai apa namanya sebagai hakimnya. Dan ketika itu masih sakit, tangan beliau masih sakit, tapi beliau tetap ke sana memberikan keputusan untuk apa namanya terkait dengan Bani Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'ad itu beliau memberikan keputusan bahwa mereka itu boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas sebagai harta rampasan perang, karena mereka sudah mengingkari perjanjian. Maka saat memberikan keputusan boleh diperangi, boleh diambil hartanya sebagai ghanimah, boleh apa namanya tawanan dijadikan sebagai budak-budak. Itu keputusan dari Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian setelah itu Mu'ad kembali ke Madinah. Setelah beberapa saat di Madinah kemudian beliau meninggal. Dan dikatakan bahwa meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad itu, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad itu bergetar, bergoncang ars Allah Subhanahu wa taala.
sampai arsy itu bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang jelas ini bukan orang sembarangan ya, bukan orang sembarangan, bukan sahabat-sahabat seperti yang lainnya, termasuk orang yang punya kedudukan yang besar di sisi Rasulullah. Di sini yang dimaksud kenapa di sini disebutkan tentang penyebutan hadis ini? Karena ini berkaitan dengan masalah kemah, membuat kemah-kemah di masjid, membuat tenda di masjid. Boleh apa tidak membuat tenda di masjid? Membuat tenda di masjid disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa boleh membuat tenda di masjid tapi dengan syarat, ada syaratnya. Ada syaratnya ya? Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ada 3 syarat beliau sebutkan. Syarat yang pertama adalah orang yang dibikinkan tenda itu memang orang yang punya kedudukan di masyarakat. Seperti saat ini. Ini orang yang merupakan pembesar kaumnya, maka boleh di situ. Pimpinan kaumnya, maka boleh dibikinkan. Yang kedua, ya, beliau menjelaskan bahwa boleh dengan syarat yang kedua, yaitu syaratnya tenda-tenda ini tidak mengganggu masjid. Ya, tidak mengganggu, tidak menyebabkan orang-orang yang beribadah itu terganggu dengan sebab tersebut. Kemudian yang lainnya lagi, beliau menyebutkan agar syarat yang ketiga, yaitu tujuan membuat tenda tersebut itu dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Seperti tadi Rasulullah buat tenda itu tujuannya untuk Mu'adz agar Rasulullah mudah untuk untuk menjenguk, karena tidak terlalu jauh menjenguknya. Nah, itu tujuan yang dibenarkan di dalam syariat. Jadi ini tujuan-tujuan yang dibolehkan untuk membuat tenda di masjid. Adapun ketika misalnya iktikaf, kemudian rame-rame bikin tenda semuanya ya. Kalau masjid sekecil ini dibikin tenda semuanya, 10 orang yang bikin tenda, kira-kira masjidnya penuh apa enggak? Nah, baru 10 orang sudah penuh kan masjidnya ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk membuat tenda ketika seperti ini. Ya, kecuali kalau tadi terpenuhi syaratnya. Yang pertama, dia adalah memang orang yang paling ditokohkan di tempat tersebut. Yang kedua, tidak mengganggu masjid atau orang-orang yang beribadah. Yang ketiganya memang ada hajat, ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang berikutnya, zuhur jam berapa? 5:01 ya. Masih ada waktu. Setelahnya, wa anha qalat, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah yasturuni. Aku melihat Rasulullah, beliau menutupi aku. Wa ana anduru ilal Habasyah yal'abuna fil masjid. Dan aku ketika itu melihat orang-orang Habasyah, Ethiopia, mereka sedang bermain di masjid. Bermain anggar. Ya, mereka sedang bermain anggar atau bermain tombak begitu ya. Mereka saling adu tombak di antara mereka atau bermain pedang di antara mereka. Ini orang-orang Habasyah bermain di masjid, dan ketika itu dilakukan ketika sedang Id, di hari Id. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh untuk bermain dengan permainan seperti ini di masjid, bermain menggunakan panah, menggunakan anggar gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi juga sama ada ketentuannya, tidak asal ya tadi. Jadi ketentuannya agar yang penting tidak sama seperti tadi, tidak mengganggu masjid, tidak menjadikan permainan tersebut mengganggu masjid atau orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah SAW menutup Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, dan Aisyah melihat para orang-orang laki-laki dari Habasyah itu mereka sedang bermain anggar. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu beda dengan laki-laki. Perempuan itu boleh melihat laki-laki. Memandang laki-laki itu, perempuan itu boleh. Tapi laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, gitu ya, bukan mahramnya. Tapi untuk perempuan maka mereka diperbolehkan, karena di sini Aisyah
Beliau bukan mahramnya orang-orang Habasyah itu, bukan mahramnya orang Ethiopia. Tadi Rasulullah ketika Aisyah melihat Habasyah ini sedang bermain, Aisyah melihatnya, Rasulullah membiarkan, tidak kemudian menegur Aisyah untuk tidak melihat, kan gitu ya. Rasulullah membiarkan, menunjukkan bahwa perempuan boleh melihat laki-laki. Tapi sebaliknya, Rasulullah menutupi Aisyah agar tidak kelihatan oleh para sahabat yang lainnya, para sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu dia boleh melihat laki-laki yang bukan mahram, tapi laki-laki bukan mahram itu tidak boleh melihat dia. Begitu ya, tidak boleh melihat dia. Jadi kalau misalnya ada sebuah majelis, misalnya majelis ini majelis ada laki-laki, ada perempuan di belakang misalnya, maka yang laki-laki dia tidak boleh untuk melihat perempuan, tapi perempuan yang di sana itu boleh melihat pembicaranya misalnya, itu boleh. Ini boleh ya, kalau tidak ada kalau kondisinya seperti itu diperbolehkan. Jadi dari segi ini, dari segi bolehnya boleh. Kemudian tentang masalah permainan seperti ini, syaratnya tadi tidak boleh kalau mengganggu masjid. Yang penting tidak mengganggu masjid, tidak mengganggu jamaah, maka diperbolehkan. Yang kedua, tujuannya adalah tujuan yang benar, yang dibenarkan dalam syariat. Di antara tujuan yang benar adalah agar musuh-musuh Islam itu tahu bahwa Islam itu bukan agama yang kaku, terus ibadah, terus tidak. Ada juga waktu-waktu ya sekali bermain, bercanda gitu ya. Ada waktu-waktu di mana mereka boleh bercanda, boleh bermain, boleh guyonan. Nah, ini ada agar orang-orang selain Islam itu mereka melihat Islam ternyata bukan agama yang sangat kaku sekali. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, di antara faedahnya tadi, ketika itu Umar itu hampir menegur orang-orang Habasyah tersebut. Tapi Rasulullah SAW menegur Umar agar biarkan saja, agar orang-orang Yahudi mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Ya, dengan kemudahan, penuh dengan Islam adalah agama yang samhah, yang toleran, maka biarkan saja mereka bermain seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hadis berikutnya, jadi berkaitan dengan masalah masjid, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wa anha radhiyallahu anha qalat anna walidatan sauda. Dari beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ada seorang budak perempuan hitam, kana laha khibaun fil masjid. Beliau memiliki sebuah kemah di Masjid Nabawi, membuat sebuah kemah di masjid. Fakanat ta'tini, dan beliau biasa datang kepadaku, fatuhaddithu indi, dan ngobrol denganku. Hadis muttafaq alaih. Ini seorang perempuan tinggal di masjid, dibikinkan sebuah kemah di situ. Maka dan hadis ini merupakan hadis yang Yang muttafaq alaih. Ini menunjukkan bahwa perempuan pun boleh untuk membuat sebuah tenda di masjid ketika ada hajat. Karena berkaitan dengan masalah perempuan ini, kenapa perempuan ini kok dia membangun dibuatkan sebuah tenda di masjid? Karena para ulama menyebutkan karena dia adalah orang yang tuna wisma, yang tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, maka dia dibikinkan sebuah bilik kecil di masjid untuk dia tinggal di situ. Ya, agar dia tinggal di tempat tersebut. Ini kalau ada hajat seperti ini maka diperbolehkan. Ini walau alam bishawab. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah bagi jamaah laki-laki. Begitu ya? Tidak menimbulkan fitnah bagi jamaah laki-laki karena yang namanya perempuan itu merupakan fitnah yang sangat besar bagi para laki-laki. Dan Rasulullah menjelaskan tidak ada fitnah yang ditinggalkan bagi laki-laki yang lebih berat daripada fitnah perempuan, daripada fitnah wanita. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, dosa atau kejelekan. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafarahnya untuk menebus kesalahan dia
adalah dengan menguburnya. Ini kalau waktu itu kan lantainya masih pasir kan gitu ya. Jadi kalau meludah di lantai masjid maka dia harus mengubur, menghilangkan itu dengan mengubur ludah air ludah tersebut. Nah, adapun sekarang maka ya bukan dikubur tambah kotor kan gitu ya. Kalau dikubur sekarang tambah kotor, maka dia harus apa? Harus menghilangkan air ludah tersebut yang ada yang melekat di lantai atau di dinding masjid, itu harus dia hilangkan. Itu kafarahnya seperti itu. Jadi tidak boleh di sini tidak boleh mengotori masjid. Ya, harus menjaga kebersihan masjid, tidak boleh kemudian mengotori masjid dengan hal-hal yang seperti ini. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi kiamat sampai manusia itu bermegah-megahan dalam membangun masjid. Sampai bermegah-megahan, bersaing antara satu masjid dengan masjid yang satunya. Mengatakan masjidku lebih baik daripada masjidmu, masjidku lebih mewah daripada masjidmu, gitu ya. Di masjidku ada begini dan begini, masjidmu belum ada. Bersaing dengan masjid, menggunakan masjid sebagai tempat untuk bersaing seperti ini. Dan ini di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali kalau manusia sudah berlomba-lomba membangun masjid. Dan ini sudah terlihat ya, bahkan itu sudah sejak zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik dari Bani Umayyah itu sudah mulai muncul. Pada zaman itu masih ada para sahabat masih ada, tapi sudah mulai ada orang-orang yang khususnya daripada orang khalifah itu sudah mulai menghias-hiasi masjid, membuat masjid dengan penuh kemegahan dan seterusnya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi itu sudah terjadi. Sampai sekarang itu masih orang-orang itu masih berlomba-lomba membangun masjid, dan bahkan ada yang mengatakan masa umahmu megah masjidmu elek. Kan gitu ya. Orang pantas masuk rumah. Kan gitu ya, enggak pantas rumah kita bangun, kita megah, kita bikin yang megah, kita bikin yang rumah kita indah, mewah, masjid kita biarkan seperti itu. Nah, ini ada yang seperti ini. Ada yang berpedoman seperti itu. Yang namanya masjid harus lebih megah, harus lebih mewah dari rumah kita. Ada yang seperti itu ya, ada yang berpedoman seperti itu. Padahal Rasulullah SAW beliau tidak mengajarkan kepada kita yang seperti itu. Tidak mengajarkan kita untuk bermegah-megah dengan masjid. Dan kita lihat bagaimana masjid Rasulullah. Ya, masjid Rasulullah itu dengan bentuk yang sangat sederhana sekali. Hanya dengan tiang-tiang, atapnya pun seperti itu ya. Ini masjid yang sangat sederhana sekali. Nah, tapi karena yang menjadi tujuan utama dari masjid tersebut itu bukan bangunan fisiknya. Tetapi yang menjadi prioritas adalah meramaikan masjid itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang banyak terjadi itu orang-orang itu bermegah-megahan bangun masjid tapi masjidnya kosong. Kan gitu ya. Masjidnya sudah dibangun bagus, mewah, ternyata jamaahnya sebaris pun enggak ada, kan gitu ya. Kadang-kadang satu baris enggak ada. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Sehingga tujuan dari pembuatan masjid tersebut itu tidak bermanfaat, ya, kurang bermanfaat. Ada manfaatnya tapi kurang. Dan masjid itu dibangun untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikin masjid dengan sedemikian rupa, dengan megah, kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, maka di situ ada bentuk tabdzir, memubadirkan harta, menyia-nyiakan harta. Itu diantara dan ini sebagian mengatakan itu sebagai tanda kiamat, ya, tanda kiamat, diantara tanda-tanda kiamat seperti itu. Tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat yang besar. Setelahnya, Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi yang ditekankan di sini bukan prioritasnya bukan masjid yang megah,
sampai kubahnya dibangun dari emas misalnya. Tapi yang jadi prioritas adalah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tekankan, bukan menekankan pada fisik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasydidil masajid. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, saya tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan dalam bangun masjid, untuk membuat masjid itu menjadi masjid yang paling kokoh, paling bagus, paling megah, tidak seperti itu. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban. Setelahnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujur ummati. Dari Anas beliau mengatakan Rasulullah bersabda, diperlihatkan kepadaku atau ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku. Jadi Rasulullah beliau diberitahu tentang pahala-pahala umat Islam, hatta al-qudatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid itu juga termasuk amalan yang mendapatkan pahala. Jadi termasuk orang yang berpahala dengan pahala besar adalah orang-orang yang mereka menghilangkan kotoran dari masjid. Sehingga hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaannya orang yang menjadi tukang sapu masjid, ya, bagian marbot masjid, membersihkan masjid. Ini keutamaannya di sini. Karena sampah yang dia keluarkan dari masjid itu bernilai ibadah. Maka ini keutamaan jadi para marbot masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Setelahnya hadis terakhir yang beliau sebutkan di bab ini, an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, ini yang dikenal dengan nama sholat tahiyatul masjid. Sholat untuk memberikan penghormatan ke masjid. Dan tentang sholat tahiyatul masjid, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya sunnah. Kebanyakan berpendapat sunnah. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat hukumnya wajib. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengatakan apabila masuk masjid jangan duduk. Maka asalnya larangan untuk satu yang tidak boleh, kan begitu ya. Berarti asalnya sholat ini hukumnya apa? Sangat diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga mereka mengatakan dari sini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Adapun yang mengatakan hukumnya sunnah, mereka berdalil dengan hadis ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang salat-salat yang wajib, maka Rasulullah mengatakan, ya salat 5 waktu yang wajib itu ya. Kata orang ini, apakah ada salat lain selain salat ini? Kata Rasulullah, tidak, kecuali salat-salat sunnah. Artinya mereka mengatakan bahwa salat yang wajib itu hanya salat-salat yang 5 waktu. Selainnya adalah salat-salat sunnah. Begitu ya. Tapi yang seperti ini terbantah. Pendapatnya jumhur itu terbantah dengan pendapat kedua yang mengatakan wajib. Mereka mengatakan yang mengatakan wajib itu menjelaskan bahwa hadis itu masih bersifat umum, dan itu yang keseharian setiap hari seperti itu. Yang 5 waktu itu adalah yang wajib setiap hari dilakukan. Tetapi di sana ada ibadah-ibadah salat yang wajib yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam hadis itu. Misalnya salat jenazah, apa hukumnya? Salat jenazah hukumnya wajib. Kalau nggak ada yang menyolati, kan dosa semua ya. Nah, wajib, meskipun wajib kifayah. Salat Id hukumnya wajib. Sampai perempuan-perempuan haid pun diajak untuk keluar ke lapangan, kan gitu ya. Perempuan yang haid mereka diperintahkan ke lapangan, bahwa salat Id hukumnya wajib. Seperti itu. Sehingga dari sini mereka mengatakan pendapat yang mengatakan wajib itu merupakan pendapat yang kuat, ya, pendapat yang sangat kuat.
yang mengatakan wajibnya sholat tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Ya, minimal sunnah muakkadah. Itu minim-minimnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Tapi terkait dengan perbedaan pendapat para ulama, ya kita sebagai seorang muslim itu kita tidak melihat sebuah amalan itu hukumnya wajib atau sunnah. Yang penting kita berusaha untuk melaksanakan amalan tersebut. Dan Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil semuanya. Baik itu hukumnya wajib atau sunnah, laksanakan. Gitu ya, terkait dengan perbedaan para ulama. Yang penting kita berusaha menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cukup insyaallah ya. Ada pertanyaan? Amin. Okay. Perayaan malam tahun baru Masehi. Nah, tentunya kan di dalamnya ada berbagai macam kemungkaran. Mungkin bisa dijelaskan berbagai kemungkaran tersebut agar kita sebagai kaum muslimin bisa menghindarinya dan juga tidak terjatuh ke dalam syiar-syiar yang berasal dari bukan dari Islam. Iya. Untuk apa namanya perayaan tahun baru, hari ini hari terakhir bulan Desember ya, berarti tahun barunya nanti jam 12 jam 00 ya, jam 00.00 pergantian tahun. Ini perayaan seperti ini, tahun baru seperti ini, yang pertama tahun barunya bukan tahun baru Islam ya, bukan tahun baru Islam. Kalaupun tahun baru Islam pun kita tidak boleh untuk memperingati, apalagi yang peringatan tahun baru yang bukan Islam. Nah, maka ketika kita memperingati hari nama tahun baru seperti ini, ikut merayakannya, maka di situ ada bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Kita menyerupai orang-orang kafir, dan Rasulullah sudah mengatakan, menjelaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia ya termasuk dari kaum tersebut. Ada bentuk keserupaan, maka hati-hati dari tasyabbuh ini. Itu yang paling mendasar, tasyabbuh dengan mereka dan ikut meramaikan syiar-syiarnya mereka. Dan hati-hati dengan tasyabbuh ya, tasyabbuh, karena tasyabbuh itu pengaruhnya besar sekali terhadap diri kita. Bisa berpengaruh terhadap jiwa kita, berpengaruh terhadap akidah kita, bisa. Yang namanya tasyabbuh itu bahaya sekali. Nah, sekarang misalnya seorang misalnya kita pakaikan anak kecil nih, misalnya anak kecil. Kita pakaikan pakaian doreng-doreng. Kira-kira jalannya kayak apa? Doreng-doreng, pakai topi tentara gitu ya, pakai sepatu. Kira-kira jalannya seperti apa? Gagah apa enggak? Kan gagah ya. Langsung jalannya gagah. Seperti itu. Nah, kalau kita ganti lagi bajunya, kita ganti bajunya lagi dengan baju pemain bola. Nah, kira-kira jalannya seperti apa? Kan gitu ya, dia langsung akan langsung seperti pemain bola itu, akan langsung beraksi seperti para pemain bola dan seterusnya. Jadi kalau yang namanya tasyabbuh pakaian itu sangat berpengaruh. Demikian pula cukuran dan seterusnya itu pengaruhnya besar sekali. Itu yang namanya tasyabbuh seperti itu ya. Sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kejiwaan. Nah, sekarang misalnya ada anak ya. Ya, kita atau orang yang muda, kita pakaikan dengan pakaian yang bagus-bagus. Kita pakaikan dia jubah putih, suruh ke masjid Jumatan, pakai jubah putih. Jalan ke masjid. Kira-kira jalannya seperti apa? Pakai jubah putih, peci putih. Kira-kira jalannya seperti apa? Kan jalannya kayak orang Arab kan gitu ya. Kayak orang Arab. Nah, itu pengaruh dari pakaian, akan berpengaruh seperti itu. Nah, beda kalau misalnya dia kita pakaikan misalnya dengan pakaian yang lainnya lagi. Kita pakaikan dengan pakaian pakai celananya celana jean. Kemudian kita pakaikan jaketnya jaket balap, diberi peci, topinya topi apa? Helmnya helm cakil. Motornya motor yang
agak bagus begitu ya. Kira-kira naik motornya kayak apa? Kan sudah kan gitu ya, pecicilan kan gitu ya. Itu pengaruh dari apa? Dari tasyabuh. Dari tasyabuh dia berpenampilan dengan penampilannya pembalap, maka dia akan akan ikut balap-balapan seperti itu. Kalau dia berpenampilan dengan penampilannya orang yang baik, maka dia juga akan ikut terbawa. Pakainya itu akan membawa dia untuk menjadi baik. Demikian pula tasyabuh yang lain. Jangankan tasyabuh dalam masalah ini ya, antara muslim dengan kafir. Kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kata itu ada 3 ya dalam bahasa Arab ya. Ada isim, fi'il, huruf, gitu ya. Bahasa Arab yang sudah pernah belajar ya. Ini isim, fi'il, huruf. Kalau ada isim menyerupai fi'il, nanti ikut hukumnya fi'il, begitu ya. Fi'il itu nggak boleh tanwin, isim yang menyerupai fi'il nggak boleh tanwin. Fi'il nggak boleh dikasroh, isim yang menyerupai fi'il nggak boleh dikasroh, gitu ya. Hukumnya sama. Itu pada apa? Pada kalimat seperti itu bahasa Arab itu, beda bahasa Arab. Jadi bahaya sekali yang namanya tasyabuh itu, sampai seperti itu pun sama masalah huruf, isim gitu ya, kata benda, kata kerja itu ada pembahasan tasyabuh di situ. Sehingga hati-hati dengan tasyabuh, jangan sampai penyerupaan yang dilakukan secara zahir itu nanti akan berimbas kepada penyerupaan terhadap apa yang ada dalam hati. Karena ya awalnya hanya nyerupai penampilan, hanya menyerupai acaranya, hanya ikut-ikutan menunggu menunggu jam 00 gitu ya, jam 00 sambil lihat mercon kan begitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi lama-lama akan muncul hal yang lainnya. Akan muncul tidak ada pengingkaran, minimal tidak ada pengingkaran dalam hatinya, menganggap itu sebagai suatu hal yang benar, hal yang biasa dilakukan, umum bagi kaum muslimin semuanya. Yang muslim yang kafir ya sama aja. Ini tahun baru umum kok. Hanya seperti itu ya. Nah, lama-lama apa? Lama-lama menyalahkan orang yang menyalahkan peringatan seperti itu malah disalahkan. Jelas ya? Jadi banyak hal yang tidak baik di situ. Cukup insyaallah ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Waktunya sudah masuk zuhur dan sudah lewat malah ya. Sudah lewat beberapa menit. Insyaallah kita cukup sampai sini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.